dan keluhan yang dirasakan Mas Iqbal. Nanti dibantu ya dalam pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Oke, bersedia? Oke, lebih kurang 5 menit di sini ya. Oke, sudah kita komunikasikan, kita cuci tangan. Setelah cuci tangan kita pakai handscoot. Sudah pernah belajar pakai handscoot? Nah, melakukan pemeriksaan fisik itu ada 4 tahap. Apa aja? Perkusi, ya. Nah, kita melakukan ini, jangan lupa lepas jam, ya. Ya, baik. Kita mulai ya, Mas Iqbal. Oke, kita bawa tensi lagi ya. Oke, kita Mas Iqbal kita ganti selimutnya ya. Oke, Mas Iqbal nih. Oke, punya. Lagi Mas Iqbal. Yang kita suci kok. Tadi sudah baru. Ini nanti kamu pegang-pegang badanmu, tegang. Selesai sakit badannya. Nah, biasanya kalian tuh suka ini udah gitu. Ya seharusnya dirapikan. Jadi sambil dikit itu supaya mudah untuk lipatannya. Ya. Oke. Kita rapikan. Mas Iqbal bisa diangkat kakinya. Baik, kita mulai pemeriksaan ya Mas Iqbal. Oke, nah kita periksa pertama kali adalah kepala. Kita lihat, maaf ya. Oh ada yang kelewat-kelewat. Kita cepat aja kapan cuci rambutnya. Tiap hari berapa kali, seminggu berapa kali, gitu kan? Nggak pernah Bu, katanya. Kita lihat bersih nggak kulitnya, ya kan? Simetris nggak bentuk kepalanya, ya? Terus ada sakit? Sakit tidak? Ada sakit. Terus udah rontok nggak rambutnya? Iya udah nih, kurang gizi dia. Warna rambutnya ya, kita lihat bagaimana ya. Nah, kalau nggak ada keluhan, berarti kita harus ke mata ya. Mata itu kalau kita pakai pen light jangan langsung dihidupnya, ya. Berarti di samping kita hidupinnya. Oke, kita lihat apa matanya pupil yang pakai pen light ya. Pupilnya mengecil atau melebar, isokor dan antisokor. Kalau meninggal tidak ada respon, mengecil kayak itunya pupilnya atau melebar. Ayo, sekarang kamu lihat nanti kamu center ya, melebar apa tuh enggak ya? Maaf ya Mas Iqbal, lihat ini Mas Iqbal, pupilnya isokor apa tidak? Terus kita lihat di sini, maaf ya, dan ke atas dari Iqbal. Nah, ya kita lihat si Amel itu ada lihat konjungtivalnya merah muda apa enggak. Kalau pucat berarti dia kalau skleranya warna kuning berarti dia hiperbilirubin untuk depan ITR-nya tinggi, bilirubinnya tinggi. Biasanya hepatitis ya atau sirosis hepatitis itu matanya warna kuning karena hatinya mengalami kerusakan. Ya, mata. Terus Mas Imam nanti lihat ya, ikutin jari saya ke kiri, dilihat. Kiri. Kelihatan. Nah, itu bisa apa? Julinya yang apa? Itu yang gitu kan? Terus rapatkan pandang ya. Itu untuk mata. Nah, hidung kita bisa perhatikan pemeriksaan gimana sakit gitu kan. Itu
itu infeksinya kita lihat ujungnya bentuknya gimana, simetris apa tidak, bengkok nggak, kan gitu ya. Terus ini ada sakit nggak tulang hidungnya, ya nggak? Terus kita lihat ada kemerahan atau tidak. Terus hati-hati kalau ini kecabut bulu. Semua prinsipnya kita dorongnya jaraknya jauh. Nah, maaf ya Mas Iqbal. Dilihat ada merah apa tidak, ada serum merah apa, bersih dia. Hidungnya banyak apa tidak, dilihat ya, merah apa tidak, kan gitu ya. Dia nggak usah takut, tegang. Nggak kira kamu kejam. Nggak apa-apa sih, santai. Terus hidungnya ada sakit apa enggak, pedih apa enggak gitu ya. Kita pegang ininya, jual nafas, kita pegang sininya ya, hidungnya gitu ya. Sinus, ada sinus-sinusnya, otitis itu mulut. Biasanya mulut tuh ada tons patel yang neken nih. Ya, ini nggak ada nih, harusnya ada tons patel nanti di mulut kasar ya. Oke. Baik Mas, maaf. Kita lihat, oke, lidahnya ya. Jadi situ ada sariang apa tidak, kebersihan giginya bagaimana, ada karies apa enggak, ya, pulpa yang bawah itu apa tuh, tonsilnya itu kemerahan apa tidak, kan radang kan itu gitu. Kita lihat, ya, langit-langitnya lihat bagaimana. Setelah itu sakitnya di sini, ya, kita palpasi karena kaitan dengan gigi. Nah, setelah selesai kita ke telinga. Ini sudah ada, maaf Mas Iqbal. Nah, kita masukkan, kita tarik deh. Aduh, Tuh, banyak banget ini. Ih, mandi. Ya, bersih. Udah ya Pak? Enggak. Ya. Kayak lihat ada kemerahan apa enggak, serumennya banyak apa enggak, kebersihan telinganya ya, itu diperiksa. Terus pakai garpu tadi pemisahannya, itu telinga. Terus leher, nanti leher ada posisi duduk yang diajar itu duduk, tapi jangan suruh duduk dia tidur lagi nanti aja. Tapi bisa kita lakukan, sini ada pembesaran kain jari. Ditekan kita sini, bagaimana Pak? Ya, kalau ternyata dia ada pembengkakan, pembesaran kelenjar limfa akan terlihat. Di sini nanti ukur apa? Jadi vena jugular, pacak penggaris, ya, silang kan sampai mana gitu, berapa senti dia terlihat banget. Oke, itu untuk selain itu juga kita bisa dengan ini. Ya, Mas, telan. Nah, di sini kita terlihat dia menelan. Kalau yang nggak bisa efek menelannya belum ada, apa dia hilang nggak akan terlihat. Gitu. Oke, ini udah selesai. Habis itu kita melakukan pemisahan dada. Di situ kan gitu ya. Dada bisa infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, ketika di dada itu ada payudara. Di dada yang diperiksa adalah paru, jantung, ya, payudara. Benar nggak? Iya. Maaf ya Mas. Nah, kita buka bajunya, terus kita buka kan, ke pemisahan dada. Nah, dada kita lihat simetris enggak, ya enggak. Terus kulitnya ada luka apa tidak, ada kemerahan apa tidak, bisa kita lihat di sini sekitarnya. Itu untuk inspeksi. Nah, di situ kan udah dilihat bagaimana untuk perkusi, titik-titik perkusi kan udah lihat itu tuh ya di bagian ya perkusi sakit, gitu kan kita lihat ya. Terus ya di sini ini adalah di jantung. Terus kita palpasi sakit, ya kan kita palpasi. Nah, kita palpasi titiknya
dia nggak ada sakit-sakit ya gitu kan. Nah ketika itu habis itu kita auskultasi, kita tes dulu tarik nafas Kak. Oke. Tarik nafas Kak. Oke. Tarik nafas ya. Terus ini kita suara jantung. Itu lihat titik-titik, hafalin titik-titik yang ada. Ya, itu di dada kalian hafalin titik-titik di mana pemisahan perkusi, bagaimana pada saat tapi di dada. Nah, untuk payudara cewek bisa pemisah mama ketika naikin tangan ini satu lagi. Nah, di sini kita pemisahan payudara searah jarum jam. Payudaranya bagaimana bisa searah jarum jam. Lihat susunya, lihat oralnya bagaimana kan kalian ya, itu payudara. Nanti kalau ujian nggak usah sampai itu, cuma nanya ada keluar atau tidak ya. Oke. Nah selesai itu udah dada, berarti kita aktif premitusnya nanti pada saat bangun aja sekalian. Itu pemisahan perut di sini yang di situ ada usus, ada hati, ada ginjal, ya kan, ada lambung. Nah kita lakukan misal palpasi di daerah sini lambung, ya tarik nafas, sakit. Nah sakit tidak, tarik nafas, tekan, enggak. Terus kalau ada nyeri tekan, kita tekan, sakit. Kadang enggak, tapi kalau gini kita lepas sakit, itu ada nyeri lepas. Ini sakit hati, tarik nafas, kita tekan. Nah teraba ada yang kebesaran, hati akan teraba. Ya kita pisah. Oke, habis itu ginjal di sini kita pegang, maaf ya. Nah kita lihat sini sakit. Nah, kalau dia nggak sakit aman. Terus kita ya, sakit, kamu kalian pun sakit ya. Begitu juga belah sini ya, sakit, sama kita tekan sakit, ya. Terus kandung kemih, kalau penuh berarti belasnya penuh, kata teraba sesuatu masa berarti itu penuh kandung kemihnya. Berarti bapak itu belum kencing, ya. Nah itu Pak masih. Nah kalau perkusi suaranya ya kembung kan kadang soal kembung di kanan. Ini biasanya harus belajar kita gitu ya, kalau nggak biasa susah, sakit kadang. Nah kita ini belajar kalian ini ya. Nah biar pahir, biar tampil. Terus suaranya tadi itu pakai stetoskop ya. Stetoskop adalah suara di khusus lebih dari 12 hipereristatik. Biasanya pasien dia ya. Jadi kalian harus dengar sebelum dengar punya orang, kalian punya dengar kalian sendiri peristatik bunyinya seperti apa. Kalau nggak pernah didengar nggak ngerti bunyinya apa. Contohnya bunyinya beres kayak air atau kerudung ya kayak lampu kita. Kan kita nggak tahu. Jadi kalian harus mendengar. Makanya saya suruh dengar suara napas, suara jantung tik tak tik tuk itu jantung galak, jantung kapal kuda itu udah abnormal. Jantung normal seperti apa? Makanya kemarin saya dengerin suruh dengar suara-suara jantung, suara-suara pernapas. Ketika ke pasien itu terdengar suara ini loh. Jadi udah ada otak, tapi kalau kita nggak ada konsep, kita bingung suara apa sih ya? Kayak kuda ya, apa ini ya? Ternyata di teori ada bunyi jantung dalam, ya seperti apa kuda tak gitu, ya. Di perut ini kan dibagi 4 kuadran. Kalau ini isinya apa, ini apa, udah tahu kan itu anatomi yang ada. Ya, lambung sakit di mana, cekkan, ya. Oke, jelas? Itu perut. Setelah itu kita ke kulit, ya kita lihat ya. Gimana kulitnya, begitu tangan. Kita lakukan kekuatan otot selalu apapun prinsipnya kita dari jarak jauh ya. Oke. Nah, kita lihat apa
tuh salah satu di contohnya kalau kita pegang kuat, kuat itu ada bunyi kekuatan otot. Kuat semana dia, kita pegang sini, ya kan? Dia bisa nahan. Kalau yang lemah kan nggak bisa nahan. Terus sampai nahan kita pukul, dia bisa nahan. Kalau enggak langsung jatuh. Kekuatan otot, ya. Di sini kaki. Nah ini kenapa pas ini lebih enak kita buka, ya. Nah buka itu kita lihat, enggak. Ya kita periksa varises, ya. Ada varises apa tidak, ada luka apa tidak, ya enggak. Terus di sini ada udim apa tidak, ya. Udim itu bengkakan, pencet, kulitnya nggak kembali cepat, berarti ada udim, bengkak. Ya, biasanya bengkak dia ada yang jadi longgar sini sama di pabrik mata. Jadi pabrik mata harus dipencet, ya, gitu. Nah, dilihat nggak apa-apa. Nah, di sini ada sakit pak, ada sakit, kita bisa yang di sini sakit tidak, ya kan? Oke. Terus kita periksa kekuatan kakinya juga. Oke pak, dorong, kita suruh dorong. Ternyata ada dorongan, berarti masih sama di sini juga dorong, dia masih kuat, ya kan? Habis itu kita lihat sampai babisinya, oke, sesuai dengan ininya. Normal ya. Ya, itu ini pasti ada bergerak ya, geraknya babisinya. Patella nanti pas dia sudah turun ya. Nah, untuk alat kelamin biasanya kita maaf ya, nggak buka nggak. Nah, posisinya seperti ini. Biasanya ada, makanya itu harus ada lagi. Kalau kita mulai alat kelamin ini harus ada kapas basah. Nah, kita kalau itu nggak kita periksa, bapak pada saat mau kencing sakit tidak, ada keluhan apa tidak, gitu kan? Untuk BAB bapak merasakan keluhan tidak, BAB berapa hari sekali, tiap pagi, itu dia kan. Terus kalau BAB berdarah apa tidak, kencing berdarah apa tidak, kita tanyakan itu. Pada saat itu kencingnya warnanya kuning apa tidak, gitu kita tanya bisa. Tapi kalau kita mau periksa alat kelamin, berarti kita pakai kapas sublimat, kita periksa cewek, labia mayo, labia minor kan gitu situ ada kan. Kita periksa kebersihannya bagaimana ya, ada putih apa enggak kan gitu. Di situ kan bisa terlihat ya. Kayak posisi seperti ini, terus kita bisa dimiringkan selimutnya, dan di sini kita bisa lihat ya. Makanya perlu ada ini ya, luruskan kakinya. Oke, jelas ya? Ya, pemisahan apa yang ditemukan. Jadi setiap item itu tahu gitu. Nah, untuk setelah itu dia bangun ya kan? Yuk, bapak bisa duduk. Oke, kita geser ke sini, kita turunkan. Oke, ya. Nanti kita periksa kira-kira sudah tidak turun lagi berarti kan? Kalau tidak turun kita lakukan ganti selimutnya. Nah kan tadi selimutnya belum dibuka nih kan? Nah kita kan mau turun nih, nggak bangun lagi. Berarti kita buka dulu selimut maninya. Oke. Kita ambil. Patella. Tahu kan dan posisi anggap situ ya. Iya. Ngadep sana. Dekat dengan perawat ya. Nah, posisi jangan duduk. Ini prinsipnya kalau patella ini harus gantung. Udah gantung Bu, tapi ini masih nggak gantung, di sini masih mepet. Itu nggak akan menghasilkan yang baik. Berarti agak maju dikit. Yo. Oke, ini kan gantung. Beda sama yang saya gini. Ini nggak ada hasilnya. Berarti harus gantung seperti ini. Ya kan, kita lakukan terus ini tricep dan bicep. Di mana tricepnya? Nah, nggak kena nih saya. Nggak
kena nih. Kalau kena pasti goyang ya. Anda cari bicep dan tricep di sini juga ada. Ya, di mana di sini ya? Nih nanti posisi itu dilihat ya. Di sini. Pukul dia akan refleks. Itu bicep dan tricep ya. Terus traktir fremikus yang tadi yang di pernapasan. Bicara yang ganjil 99 atau 77. Dia masih bang 77 ya. Oke, 1 2 3. Ngomong. 77. 77. 77. Nah, bergetar. Coba kalian masing-masing di belakang. 77 Akan berdiri. Berdiri. Berdiri, timbang berat badan. Timbang berat badan. 100. Sini ukur tinggi badan. Ukur kubiknya luruskan ukur itu tadi ya. Oke, silakan. Nah, maka di sini lagi ya. Oke.